Pertanyaan nomor 18. Murid nomor 18. Persiapan pertanyaan pertama. Komentari belajar murid Hiwajan Kohiman. Ada di surat apa, ayat berapa, dan juz berapa? Bagaimana berapa nilainya? Bersama kita semangati putra putri kita untuk keberhasilan program Mima Jilid. Alhamdulillah sudah banyak terbukti, banyak di usia kurang dari 9 tahun untuk saat ini biasanya belum deh, tapi insya Allah putra putri penjenengan nanti yang mengawali santri hafal Al-Quran di bawah 9 tahun. Para ibu ulama yang kami takzimi, pembina TPQ El Salim, Al-Mukarram, Kiai Haji Nur Ali Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para kiai, para alim, para ustaz yang saya hormati, wabil khusus Koordinator Pendidikan Al-Quran Kecamatan Blimbing, Lawang, dan Bojen, Kota Malang. Celengan bagi orang tua yang dapat mensurgakan kedua orang tua, karena Kanjeng Rasul itu dawuh, innal mu'allimah, sesungguhnya seorang pengajar, orang ngaji Quran itu, guru ngaji, tidak qala li sobihi bismillahirrahmanirrahim, kalau dia itu mengajar anak-anak kecil bismillahirrahmanirrahim, wa qala sobihi bismillahirrahmanirrahim, dan anak kecil itu menirukan bismillahirrahmanirrahim, kata Allah ta'ala lil mu'allimi wa sobihi wal abawayhi bakal Gusti Allah mencatat bagi yang ngajar, bagi guru ngajinya, bagi anak kecil, dan bagi kedua orang tuanya bebas dari api neraka. Amin. Itu dawuh Kanjeng Rasul. Mudah-mudahan aja, maka dengan khotamnya anak ini dan bisanya anak baca Al-Quran seperti ini, bagi orang tua mulai saat ini mendapatkan pensiun pahala dari anak-anak yang bisa baca Al-Quran. Apa yang dilakukan oleh anak-anak yang baik semuanya, karena mereka belum balik, pahalanya semuanya pada kedua orang tua. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, kalau mungkin ilmu-ilmu yang lain itu setelah kita selesai dan itu tidak benar, tapi kalau Al-Quran gawe opo tadi ya, buat apa perlu diketahui kalau Al-Quran pertama adalah untuk sholat. Kalau orang sholat Allahu Akbar, setelah baca surat Al-Fatihah baca surat Qul ya ayyuhal kafirun, belum ahad. Tetapi ketika Al-Quran jangan Qul ya ayyuhal kafirun, tapi satu halaman. Rakaat kedua satu halaman lagi. Terus begitu. Apalagi ketika terawih 20 rakaat dan juga satu juz itu adalah 20 halaman. 20 halaman. Maka ketika sholat satu rakaat satu halaman, 20 rakaat khotam satu juz. Setiap malam dalam sholat tarawih digunakan untuk sholat. Bahkan para ulama mengatakan, kalau Anda ingin Al-Quran yang disemak oleh Allah, gunakan Al-Quran itu, baca Al-Quran itu ketika Anda sholat. Kalau sholat belum membaca Al-Quran, Al-Quran belum disemakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guna yang pertama, mengandung pokok jelas Al-Quran. Di samping untuk sholat, Bapak-bapak Ibu, Al-Quran digunakan kenapa? Sebagai
teman duduk, belum bisa duduk masuk Quran. Orang yang ahli nyanyi duduk belum bisa duduk yo nyanyi. Orang yang diselamatkan seperti yang sana itu, selamat terbangan, belum bisa duduk yo selamat terbangan. Lah orang yang lihat Quran bagaimana? Belum bisa duduk, belum ngaji, dijadikan Quran sebagai teman duduk. Selanjutnya untuk apa lagi? Al-Quran dijadikan untuk terkesan. Mana pada keadaan susah, galau, hati dan sebagainya itu baca Quran. Tapi dia meminta, dia berterus dengan Al-Quran. Untuk apa lagi? Al-Quran digunakan untuk menikmati hidangan Allah. Di Al-Quran ada dua. Quran itu adalah hidangan Allah. Ketika dalam keadaan senang dan sebagainya begitu, baca Quran. Yang paling tertinggi adalah Quran digunakan pertama untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Man arada ayatakallam Allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin berdialog dengan Allah, maka adalah baca Al-Quran. Jelas kebenaran Al-Quran. Kalau hidupnya itu, kalau seandainya dia jadi seorang direktur ada di dalam kantor, kok benar-benar dari mana main game yang ada di malam, yang ada di HP, duduk baca Quran, enak. Itu gunanya Al-Quran. Jadi katanya untuk apa Quran? Dari sama Al-Quran untuk apa? Tidak untuk undangan pertama dari orang punya hajat meninggal dunia, aku beli manten, aku sunatan, tidak. Tapi digunakan untuk itu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana